Pejuang. Perkenalkan, aku Azmi dan Aku Farika. kita dari Turun Tangan. Farika. Iya. Kenapa ya kita ada di sini? Iya ya kak. Kayaknya netizen bakal bingung kenapa sih tiba-tiba kita ada di sini. Karena itu mending kasih tahu dulu dong maksud dan tujuan kita kesini apa sih sebenarnya, Farika? Jadi tujuan kita di sini adalah untuk menyampaikan kabar relawan. Loh, bentar. Nah, Bukannya kabar relawan itu dicetak ya dalam bentuk majalah? Kak Asmi nggak tahu. Itu dulunya memang gitu. Tapi maaf banget Kak Asmi. Jadi kita mau mencoba untuk mengemas kabar relawan ini dengan video biar Gitu. kita bisa menyesuaikan anak-anak muda zaman sekarang. Ya nggak Karena sih? generasi zaman sekarang tuh lebih suka dengan suatu hal yang visual yang bisa Betul. divisualisasi gitu ya. Contohnya podcast kayak gini. Betul sekali Oke. Kak Asmi. Tapi Farika, menurutku Iya. sebelum kita lanjut ke acara kabar relawan ini, harusnya kita memperkenalkan diri dulu dong. Karena kan kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Aduh, emang Kak Asmi ini paling bisa nih. Hmm. Kalau gitu sebelum kita nyampein apa itu turun tangan, aku mau nyampein ini dulu nih Kak. Apa sih turun tangan itu menurut netizen? Seru nggak tuh? Boleh. Oke, langsung Kasih. aja. Kru HP-nya tolong. Oke. Nah, langsung aja ya. Ini aku dapat dari M Farhan 97. Turun tangan adalah wadah orang-orang baik berkumpul dengan tujuan yang tulus untuk kebaikan. Bener Cakep banget. memang. Lanjut. Selanjutnya ada Ali Viarga. Turun tangan adalah sebuah cara biar gak pegel tuh Kak. Gimana? Maksudnya? Angkat tangan soalnya bikin pegel dan capek. Ngejokes ini Kak. Gini, Iya. pegel maksudnya? Angkat, kan capek. Iya capek, harus turun tangan. Iya, kan gak capek kalau gini. Tapi bener juga sih, Iya kan? bener juga sih jokesnya. Emang pinter banget netizen kita. Selanjutnya ada Cinauza Zahra. Turun tangan adalah relawan yang dahsyat. Bukan inbox ya? Itu kan ada tulis sebelah. Oh iya, bener. Ini turun tangan. Oke, selanjutnya ada Ari Fahri. Turun tangan adalah keluarga. Cakep nggak tuh? Bener banget nih. Untuk yang terakhir aku setuju parah. Soalnya semenjak aku berada di lingkaran turun tangan nih, bener-bener aku ngerasa kayak punya keluarga baru. Sama, aku ngerasa. Beneran? Kamu ngerasa banget kan? Aku jadi ngerasa di sini aku punya keluarga. Bener. Dan biar lebih holistik lagi Anjay. pemahaman teman-teman terhadap turun tangan, gimana kalau kita kasih tahu aja sama ahlinya langsung? Bener apa gak? tuh, Kak? Kita kasih company profile Oke, turun tangan. cakep banget. Oke, langsung aja Check check it it out. out. Turun tangan adalah inkubasi kepemimpinan dengan pendekatan gerakan kerelawanan yang mendorong masyarakat peduli dan terlibat aktif untuk mewujudkan Indonesia yang penuh dengan pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Didirikan sejak tahun 2013, saat ini gerakan turun tangan telah ada di 61 kota dan kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan jumlah relawan terdaftar sebanyak 50.000 relawan. Kami bergerak dalam 5 bidang fokus utama, yaitu pendidikan, sosial kemanusiaan, edukasi politik, kesehatan, dan lingkungan yang dikemas menjadi 214 program oleh relawan turun tangan di seluruh Indonesia. Dalam 1 tahun terakhir, ada 9.117 jiwa penerima manfaat program sosial kemanusiaan kami di Lombok, Palu, dan Banten. Ada sekitar 240 jaringan komunitas, perusahaan, dan individu yang membantu kami dalam setiap program gerakan di masyarakat. Kami beserta gerakan ini dengan tulus mengabdi untuk negeri, selamanya berkontribusi dalam ranah kerelawanan agar terus menyebarkan pengaruh positif demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Keren banget nggak sih Kak turun tangan itu Iya sebenarnya? dong, bukan turun tangan namanya kalau nggak keren, Aduh, harus bisa keren. jadi Kak Asmi. Terus Kak,
sebenarnya di Kabar Relawan ini ada apa aja sih segmennya? Jadi di Kabar Relawan ini kita ada 3 segmen. Apa tuh? Pertama adalah segmen Suara Relawan. Wadaw. Kedua, turun tangan on action. Anjay, kita udah kayak mau film ya, Kak? Iya Ada dong. actionnya. Dan ketiga itu motivasi relawan. Waduh. Penasaran nggak kamu Farika? Penasaran banget. Banget. Banget langsung. Ingin aja. lihat langsung? Iya dong. Langsung aja kita ke segmen Oke, pertama, Suara Relawan. Jadi Farika, Iya, Kasmi. di segmen Suara Relawan ini kita bakal undang salah satu relawan yang paling aktif di turun tangan. Kamu tahu nggak? Siapa tuh, Kak? Penasaran? Penasaran. Langsung kita panggil aja orangnya. Oke, langsung. Kita panggil Nandita. Silakan masuk. Nandita, silakan. Halo Nandita. Silakan duduk, silakan. Terima kasih. Dibuat senyaman mungkin aja posisinya. Jadi ini nih relawan yang paling aktif. Oh, bener banget. Jadi gimana nih kabarnya nih Nandita? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu sekarang lagi sibuk apa sih Nandita? Oke, untuk sibuk aku ada beberapa kegiatan. Salah satunya yang lagi aku fokusin nih Iya. kegiatannya itu pembangunan serta pendirian sekolah informal namanya Sekolah di Utara. Sekolah di di Utara. Utara. Betul sekali. Jadi itu posisinya di Jakarta Utara, Iya, betul. Tepatnya di Kampung Nelayan Cilincing. Kampung Nelayan Cilincing. Kalau boleh tahu sebenarnya apa sih sekolah informal itu, sekolah di Utara tuh? Jadi kalau untuk Sekolah di Utara itu kita mendirikannya itu memang aku pribadi bantu dengan teman-teman relawan lainnya. Itu dikhususkan untuk anak-anak yang putus sekolah dan untuk anak-anak yang tinggal di Kampung Nelayan itu sendiri. Oke, jadi ini idenya ide Nandita sendiri. Iya, betul. Keren banget, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Nandita yang panutan acu. Boleh nanti kalau mau mampir nggak apa-apa, silakan. Pasti dong, agenda kan nanti kita ya. Oke, aku juga belum pernah Kak ke Utara. Apa sih tadi? Jakarta Utara. Cilincing. Oh iya, Cilincing tadi. Oh iya nih Nan. BTW, kamu nih gabung di turun tangan tuh sejak kapan sih? Oh, kalau untuk gabung aku udah di tahun lalu, itu tepatnya di tahun 2019. Ya. Di akhir tahun 2019 kan banyak bencana alam yang melanda di Indonesia ya. Nah, akhirnya turun tangan melakukan open recruitment relawan dan aku menjadi bagian di situ. Nah, dulu itu apa sih yang motivasi Nandita kenapa ingin ikut turun tangan gitu? Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena memang pada dasarnya keinginan dari diri pribadi gitu. Mulia sekali ya. Iya. Nandita ini ya. Keinginan dari diri sendiri karena dulu ada seorang dosen itu bilang ke saya, semua orang bisa menjadi pintar tapi tidak semua orang bisa menjadi bermanfaat. Tepuk Bener tangan banget. dulu Tepuk tangan Kak. lagi. Habis dari tepuk tangan banget. Kita dibuat terus terkagum-kagum gitu ya sama Nandita. Bener kagum loh. Bener, emang sehebat itu Iya, Nandita. jadi memang begitu maksud saya kenapa bisa diturun tangan. Menurut saya kan namanya kita mencari suatu wadah untuk bermanfaat kan jodoh-jodohan gitu kan. Jodoh-jodohan, Dan benar. alhamdulillah aku diterima di sini sampai sekarang bisa bertahan alhamdulillah. Jodoh. Iya. Oh iya, setelah gabung di turun tangan nih, kegiatan apa aja sih yang telah kamu jalani di turun tangan? Oke, kalau kegiatan kan emang di turun tangan ini proyeknya banyak banget gitu. Apalagi dia mencakup seluruh Indonesia. Iya, ya kan? pasti dong. Nah, kalau misalkan aku kan tinggal di Jakarta, jadi aku bisa ikut di proyek turun tangan di sini sama di turun tangan Jakarta. Oh, jadi double-double gitu Iya, ya? betul. Jadi setiap ada proyek itu di-share di grup, aku selalu alhamdulillah tetap ikutin. Sih, banyak banget. Apa aja tuh salah satunya mungkin? Oke, salah satunya mungkin di tengah pandemi seperti ini ya. Kemarin itu sempat bagi nasi bungkus. Bagi nasi bungkus. Terus itu apa ya? Program Rantang Hati kalau nggak salah. Rantang Hati, benar. Terus habis itu ada pembagian medical kit sama ada waktu itu yang paling berkesan banget Apa tuh? banjir di Lebak Gedong. Oh, jauh juga ya ke Banten ya? Iya, betul. Terus nih selama 1 tahun Nandita di turun tangan, apa aja sih hal-hal yang Nandita dapetin gitu loh selama jadi relawan turun tangan? Pasti banyak dong. Banyak banget. Kasih tahu Nandita. Kalau dibilang banyak pasti banyak banget. Salah satunya adalah apa yang gak aku dapetin, apa yang orang lain itu nggak dapetin di sini. Jadi, Waduh, apa tuh? salah satunya itu belajar kesehatan gitu. Oh, belajar Aku orang sosial, tapi aku bisa dapetin materi kesehatan, tentang materi banyak hal pokoknya terutama kesehatan di sini. Gitu. Waktu itu sempat ketika ada bencana alam, aku dijadiin
tim medis dadakan ibaratnya kata, karena memang kan namanya relawan harus siap sedia kan. Padahal di situ posisinya saya belum tahu apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah ada yang banyak yang mendampingi. Salah satunya adalah waktu itu saya kenal Kak Ayu, itu mengajarkan saya tentang cara mengobati pasien, terus ya cara memberikan trauma healing kepada anak-anak korban bencana lain. Itu sih yang memang Kamu bisa dapetin. aku dapetin manfaatnya itu. Banyak banget berarti ya. Kalau gitu terima kasih banyak Nandita atas waktunya, Iya. udah mau berbagi pengalamannya sama Udah teman-teman semua di memotivasi, sini. membuat terkagum-kagum ke kita. Makasih banyak. Sampai ketemu nanti kita di lapangan gitu kalau ada program-program lainnya. Oke. Oke, kalau gitu thank you Nandita. Dadah. Mari. Selama pandemi ini keuangan saya menurun sampai-sampai saya nggak bisa bayar kontrakan karena suami saya kerjanya dirumahkan. Saya bersyukur mendapat bantuan ini untuk bayar kontrakan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak untuk yang membantu saya karena benar-benar sulit untuk mencari uang di pandemi ini. Terima kasih orang baik yang telah berdonasi. Sebanyak itu ya kak. Iya dong. Bantuan terus kegiatannya kayak seru banget. Pasti, gak sih? pasti. Terus kegiatan apa lagi sih kak? Kan kata Rasmi tadi banyak tuh. Kegiatan apa lagi sih yang diadakan sama Tentangan ini? Ada lagi dong. Apa tuh? Ini kegiatan yang baru kemarin berlangsung, kegiatan yang namanya Seniman Bantu Seniman. Sekarang. Penasaran nggak? Penasaran. Banget. Langsung kita lihat aja liputannya. Oke. Check it out. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu bahwa terdapat sekelompok pekerja yang terkena dampak paling besar dari pandemi ini. Sejumlah seniman wayang orang Next di Pandowo Semarang sejak sebulan terakhir sudah tidak lagi manggung. Merebaknya virus corona termasuk di kota Semarang memaksa mereka untuk tetap berada di rumah. Keseruan pentas Peppermoon Puppet ini kita kehilangan pekerjaan sebagai seniman tari. Ya, aturan tiap Sabtu minggunya ada kegiatan, semuanya diberhentiin. Kegiatan reguler anak-anak yang biasanya kita adain setiap hari, setiap weekend kita bertemu itu kita tiadakan. udah 5 bulan, hampir 6 bulan ini penyanyi, pemain ya termasuk MC. Aduh, kalau ibaratnya kalau nangis darah, penangis darah. Kita tetap membuat karya di rumah, kita tetap latihan di rumah, latihan seperti biasa tapi di rumah. Usaha, kalau jadi nelayan kita ikut ke penelayan jadi nelayan. Kalau kita ikut menjadi Grab, motor Grab, ya Grab sedapatnya aja. Ya kadang-kadang usaha dagang, ya namanya cari taman-taman buat cari hari. Latihan juga kan istilahnya ngumpet-ngumpet apa namanya ini nyempil-nyempil kadang-kadang nggak muat latihan ya kan sedih jadi. Atas apa yang mereka alami selama pandemi, muncullah sebuah solidaritas gerakan seniman bantu seniman.
seniman. Bener banget Farika. Terus apalagi sih Kak kegiatan selain itu? Pasti banyak dong. Masih banyak lagi, tapi aduh, capek. Apa tuh? Gantian dong, masa aku terus dari tadi yang ngejelasin. Oke, aku bakal ngejelasin nih. Apa nih, Farika? Capek kan? Nah, kan tadi Kak Asmi bilang 63 daerah di Indonesia. Nah, jadi itu tadi kan program di pusat. Iya. Itu ada lagi loh Kak program di daerah. Apa tuh? Lebih tepatnya itu ada di daerah Palu, Cirebon, Cikarang, sama Mamuju. Mereka ngadain konser amal untuk Masamba. Bentar. Maksudnya gimana nih konser Jadi, amal tuh? Kemarin kan di Masamba ada banjir, pasti tahu dong. Tahu, ada banjir. iya. Nah, mereka itu hatinya tergerak untuk kenapa sih kita nggak bantuin aja gitu. Terus akhirnya mereka ngadain konser tersebut, tapi virtual. Virtual? Keren nggak tuh? Wow. Nggak ngerti lagi, keren banget. Itu Dan- kan ada daerahnya terpisah-pisah Iya, gitu makanya bisa ya? Bisa lewat Zoom. Oh lewat Zoom. Kasih nggak tahu kemarin live di YouTube turun tangan. Pasti nggak lihat. Masih bisa lihat nggak sekarang? Masih dong, makanya buat para netizen nih bisa subscribe di turun tangan karena di situ semua tentang turun tangan ada. Ya udah kalau gitu Kak Asmi penasaran nggak kayak gimana? Penasaran banget, parah ingin lihat serius ini ya mah. harus dong. Kalau gitu langsung aja kita lihat videonya. Boleh, Check check it it out. Aku percaya nih di luar program itu pasti masih banyak lagi program turun tangan yang keren-keren lagi. Terus Betul. gimana nih caranya turun tangan daerah lain kalau ingin programnya itu masuk kabar relawan? Oh, gampang banget Kak Asmi. Jadi buat turun tangan daerah, kalian bisa kirim video dan cerita singkatnya ke relawan.turuntangan@gmail.com. Atau bisa langsung diklik di sini. Ada di bawah sini. Oh iya, Kak Asmi tahu nggak? Apa tuh? Turun tangan kan juga sebagai inkubator kepemimpinan pemuda melalui gerakan sosial relawan. Nah, itu ada inkubasinya. Salah satunya namanya Walk With. Walk with. Apa itu Walk with, Farika? Penasaran? Penasaran banget, Sekarang parah. gantian kan Kak Asmi yang Iya, penasaran? aku yang dibikin penasaran sama Akhirnya, kamu. Langsung aja ini dia videonya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika semua
merasa terlibat, semua mau terlibat, lalu kerja bersama dan mulailah itu bergulir. Hanya dengan kerja itu perubahan bisa terjadi. Tapi kalau kita hanya urun angan saja, kita berbagi ide gagasan, sulit sekali. Tetapi sebagian dari kita menganggap bahwa apa yang kita kerjakan turun tangan hanya terkait dengan aktivitas politik. Rasanya tidak. Ini adalah terkait dengan aktivitas kita terlibat di berbagai macam urusan yang menyangkut bangsa kita, yang menyangkut masyarakat kita. Ide tentang turun tangan sendiri justru sebenarnya dari dulu awalnya tidak langsung terkait dengan aktivitas politik. Ada sebuah masalah, jangan hanya menyampaikan apa yang seharusnya dikerjakan, tapi kerjakanlah. Karenanya sekarang sesudah lewat dari musim kampanye, lewat dari aktivitas-aktivitas politik langsung, sekarang kita melihat di lingkungan kita masing-masing. Kita lihat di masyarakat kita, apa yang kita bisa kerjakan. Justru inilah kesempatan bagi kita untuk memastikan bahwa kita semua tidak hanya duduk diam, tapi kita semua terlibat. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Kita ada beberapa ide untuk kita bisa jalankan sama-sama, tapi sekarang masih dalam fase penggodokan. Nanti kita diskusikan sama-sama untuk mematangkannya. Karena yang kita sebut sebagai proses demokrasi itu hanya bisa berjalan dengan baik jika masyarakat terlibat, masyarakat ikut mewarnai, kemudian ikut kontribusi, baru proses itu jalan. Mengapa demokrasi bisa berjalan di sebuah tempat dan gagal di tempat lain? Ternyata yang membuat itu jalan atau tidak adalah jumlah interaksi yang ada di masyarakat. Jumlah arisan, jumlah pengajian, jumlah asosiasi, jumlah kelompok-kelompok masyarakat, organisasi-organisasi kecil-kecil yang ada di seluruh masyarakat. Kan nampaknya kecil-kecil asosiasi-asosiasi itu. Tapi itulah makin banyak asosiasi itu, makin tinggi sosial kapitalnya dan itu makin bisa mendorong agar demokrasi berfungsi dengan baik. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat sipil bisa melakukan banyak hal untuk membuat proses demokrasi, proses permasyarakatan ini berjalan dengan baik. Jadi, kita akan terus aktivitas di turun tangan dengan berbagai macam ide yang teman-teman nanti bisa berbagi juga, dan insya Allah dengan cara begitu maka semangat kita untuk tak hanya urun angan tapi juga turun tangan akan bisa kita realisasikan terus. Selamat bekerja buat semua teman-teman, selamat beraktivitas. Insya Allah kita selalu menjadi bagian yang membuat Indonesia lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya aku coklat deh. Yang kamu coklat, oh, ini kopi. Kepikiran kamu, oh pantas rasanya manis loh. Tapi Kak Asmi tahu nggak kepikiran kopi ini apa? Apa tuh? Nah, kepikiran kopi ini adalah salah satu usaha sosialnya turun tangan. Enak kan tapi? Bener, enak banget. Jadi ini bukan cuman properti doang gitu, mohon maaf. Terus kamu tau nggak Farika? Minum kopi, minum coklat dingin gini, enaknya sambil apa? Ngapain tuh Kak Asmi? Sambil nontonin live music. Kita mau ada live music? Ada dong. Apa tuh? Jadi jatuh. nanti bakal ada teman-teman yang nyanyi, itu ada Heka sama Reza bakal nyanyiin lagunya John Lennon, Imagine. Buat teman kita nonton kopi. Mantap, emang cocok banget sambil dengerin lagu ya Kak? Bener. Gitu. Ya udah, sekarang kita apa tuh? Tahan dulu. Kenapa? Karena ternyata itu segmen terakhir. Ya ampun, kirain Jadi masih kita ada harus segmen-segmen pamitan dulu sama teman-teman Ya. sebelum kita nonton nyanyi. Serius kita udah selesai? Ya udah deh kalau gitu. Siapa nih yang mau pamitan? Kamu deh. Oke. Aku Ya mau udah. minum dulu. Seenak itu ya Kak? Jadi terima kasih buat para pejuang yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di Kabarelawan berikutnya. Akhir kata dari kita, pejuang Pejuang bukan, hadapi. Dadah. Dadah.
easy if you try. No help below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Oh, imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Oh, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, oh, but I'm not the only one. And I hope someday you'll join us, and the world will be as one.